بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berada dimanapun, kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal kemunculan jin dan penciptaannya, serta serta sosok jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dari Abu Hudzaifah Ishaq bin Bishr berkata dalam kitabnya Al-Mubtada, kami diberitahu oleh Utsman bin Al-A'mash dari Bakar bin Al-Akhnas, dari Abdurrahman bin Thabit Al-Qurashi, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Jadi jin ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dia juga meriwayatkan dari sanad Ibnu Abbas, dia berkata jin merupakan penghuni bumi dan malaikat merupakan penghuni langit. Merekalah malaikat itu yang memakmurkan langit dengan mendirikan salat, bertasbih, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tingkatan masing-masing. Di langit yang pertama, kedua, sampai langit yang ketujuh, maka semakin tinggi posisinya, maka semakin banyak dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jin Allah ciptakan untuk memakmurkan bumi, untuk mengelola bumi. Intinya bahwasanya dari riwayat itu menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan untuk memakmurkan langit, sedangkan jin diciptakan untuk memakmurkan bumi. Ingat, ini adalah sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ishaq mengatakan dari Abu Rauf, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata setelah Allah menciptakan Samum, ini adalah sosok jin yang pertama kali diciptakan, maka gelarnya adalah Abul Jin atau Abal Jin, bapaknya para jin. Yaitu Samum ini yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api yang menyala-nyala. Kalau Adam diciptakan dari tanah, maka Samum bapaknya jin yang diciptakan oleh Allah dari nyalanya api. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu berfirman, berkata kepada Samum, berdoalah, berharaplah. Maka Samum berdoa, jin itu berdoa kepada Allah, aku berharap dapat melihat namun tak dapat dilihat, kami menghilang di dalam air, yang tua di antara kami akan menjadi muda. Maka doa tersebut, doa Samum bapaknya jin ini didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan oleh Allah. Sehingga gak heran, maka kita dapat melihat secara fakta, realita yang terjadi bahwa jin itu mereka dapat melihat kita, tapi tak dapat dilihat oleh kita. Jika jin itu meninggal, maka mereka itu akan masuk ke dalam air. Mereka itu akan menghilang di dalam air. Tetapi kalau misalkan jin itu meninggalnya disebabkan tua karena usia, maka jin itu akan kembali hidup
seperti anak kecil. Ini riwayat dari Ishaq. Kemudian juga Ishaq berkata dari Juwaibir dan Utsman dengan sanadnya bahwa Allah menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. Tadinya jin itu mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurun yang waktu lama sekali, panjang sekali. Mereka beribadah taat kepada Allah, lalu kemudian mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah, keluar dari jalur-jalur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan peperangan, pertumpahan darah di muka bumi sehingga bumi menjadi hancur dan rusak. Maka ketika para jin ini sedang berperang, itu Allah mengutus seorang malaikat. Allah mengutus seorang malaikat untuk membenahi bumi yang bernama Yusuf. Jadi malaikat ini adalah Yusuf. Namun apa yang terjadi? Bahwa Yusuf, seorang malaikat itu yang menjadi rasul, mereka membunuhnya. Yusuf dibunuh oleh para jin. Akhirnya ketika Yusuf dibunuh, Allah Subhanahu wa taala mengutus satu pasukan dari malaikat yang menetap di langit kedua. Yang pasukan tersebut adalah pasukan dari golongan jin. Ada riwayat yang mengatakan malaikat itu adalah pasukan dari golongan jin, yang mana memang malaikat itu yang berada di langit yang kedua dikatakan pasukan dari jin karena dipimpin oleh Azazil. Siapa? Azazil itu adalah iblis. Iblis yang ketika itu masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gak heran kalau disebut dengan pasukan jin, karena dipimpin oleh jenderal yang dari bangsa jin, sedangkan pasukannya adalah malaikat. Sehingga apa yang terjadi ketika pasukan malaikat tersebut memberantas habis para jin-jin yang ingkar, yang kafir kepada Allah, sehingga disisakan jin-jin yang masih taat kepada Allah, beriman kepada Allah, mereka dibiarkan. Lalu larilah mereka itu ke laut, ke hutan, dan ke gunung-gunung. Tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Azazil dengan para malaikat itu menempati bumi selama 40 tahun. Jadi tidak langsung ke langit, menghuni dulu bumi. Ketika itu barulah diriwayatkan Allah berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam. Sehingga malaikat itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah yang akan menumpahkan darah? Artinya layaknya seperti jin. Karena mereka ini belajar dari pengalaman, melihat jin yang ketika itu menumpahkan darah, yang saling berperang, yang mana posisi jin saat itu adalah khalifah. Dan mungkin malaikat ini merasa trauma, tidak ingin kejadian yang sama itu terulang kembali. Nostalgianya itu tidak ingin bahwa penerus khalifah di muka bumi ini akan menumpahkan darah sama seperti para jin. Itulah riwayat yang menjelaskan tentang asal mula penciptaan jin pertama kali, bahwa jin diciptakan dari api yang menyala. Dalam riwayat yang lain nanti akan dijelaskan ke depan pada pertemuan selanjutnya, bahwa insyaallah jin itu banyak versi yang mengatakan ada yang diciptakan dari salah satunya adalah api matahari. Insyaallah kita akan bahas. Itulah intinya, bahwa manusia pertama kali adalah Nabi Adam, sedangkan jin adalah Samum yang diciptakan dari api yang menyala-nyala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan bahas lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.